bersama saya Dia Satya Pramudia di program Slide News terdepan dalam mengabarkan. Presiden Joko Widodo menegaskan akan melakukan pemberian vaksin gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia pada kuartal pertama tahun 2021 yang berasal dari perusahaan Sinovac. Presiden Joko Widodo menegaskan pemberian vaksin gratis untuk rakyat Indonesia tidak ada kaitannya dengan keanggotaan di BPJS Kesehatan. Artinya masyarakat yang tidak menjadi anggota BPJS Kesehatan akan tetap mendapatkan vaksin gratis. Ia menekankan seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan vaksin gratis. Nantinya, masyarakat akan dihubungi oleh pihak kelurahan dan puskesmas. Sebelumnya, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menegaskan jika vaksin COVID-19 dilakukan secara gratis kepada masyarakat tanpa embel-embel kepesertaan aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS. Vaksinasi itu dilakukan sesuai fokus target pemerintah dalam memunculkan herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap penularan virus corona. Pemerintah menargetkan akan menyuntikkan vaksin COVID-19 terhadap 60-70% penduduk atau sekitar 182 juta orang. Jokowi mengatakan setidaknya 70% warga Indonesia atau sekitar 182 juta orang harus diberi vaksin COVID-19. Hal ini agar tercipta kekebalan populasi atau herd immunity. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan pemberian vaksin akan dimulai Januari tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menyampaikan perkembangan vaksin COVID-19. Jadi, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Untuk itu, saya instruksikan dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin. Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman. Terakhir, saya ingatkan agar masyarakat terus berdisiplin menjalankan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya datang dari Menteri Sosial yaitu Juliari Batubara yang diduga korupsi sebesar 17 miliar rupiah dari dana bantuan sosial COVID-19. Berita tersebut akan hadir usai jeda pariwara berikut. Gerah, getar, Indomie ayam geprek. Indomie hype habis ayam geprek. Kemasannya keren. Kremesannya gres. Pedas dan bawangnya bikin lo merem-melek. Indomie hype habis ayam geprek. Gepreknya bikin semangat. Baik, berita selanjutnya itu datang dari Menteri Sosial dari Kabinet Jokowi yaitu Juliari Batubara yang diduga mengkorupsi dana bantuan sosial sebesar 17 miliar rupiah. Dana tersebut tadinya akan digunakan untuk bantuan COVID-19. Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19.
Padahal jauh hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan kabinetnya untuk tidak main-main dalam menggunakan anggaran bencana terutama saat pandemi COVID-19. Seruan ini kembali disampaikan melalui unggahan di Twitter pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Juliari Batubara menyerahkan diri ke KPK pada Minggu 6 Desember dini hari setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial. Penetapan tersangka Juliari merupakan perkembangan operasi tangkap tangan pada Sabtu 5 Desember lalu terkait dugaan korupsi bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kementerian Sosial. Untuk tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bantuan sosial. Selanjutnya, MJS dan AW pada bulan Mei sampai dengan November 2020 dibuatkan kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan, diantaranya AIM, HS, dan juga PT RPI yang diduga milik MJS. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui oleh saudara JPB dan diketahui juga dilakukan oleh AW. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima P kurang lebih sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK dan SN selaku orang kepercayaan saudara JPB untuk digunakan membayar berbagai kebutuhan pribadi saudara JPB. Berita tersebut sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini. Saya Desa Satya Pramudia, pamit undur diri. Terima kasih. Go.